warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran IPS mengenai permasalahan sosial, yaitu kelas 4 semester 2. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Pasti teman-teman ada yang tahu nih apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial ini adalah hal-hal yang bertentangan atau yang tidak keseimbangan antara kehidupan di masyarakat. Nah, pasti kita di lingkungan masyarakat tidak lepas dari adanya permasalahan sosial. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, mengenai permasalahan sosial di daerah dan kesenjangan sosial. Yang pertama, mengenai permasalahan sosial di daerah. Nah, ini pasti ada jenis-jenis permasalahan sosial dan ada dampaknya juga. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengenai jenis-jenis permasalahan sosial. Nah, jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di daerah ini, yang pertama biasanya karena adanya sampah. Nah, sampah ini merupakan kebiasaan yang tidak terpuji. Biasanya kita sebagai pelajar, kita membuang sampah di laci meja. Nah, itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Seharusnya kita membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Nah, yang kedua yaitu kali yang bersih atau sungai. Nah, kali atau sungai ini biasanya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Bisa juga dari limbah pabrik, rumah tangga. Nah, itu merupakan suatu permasalahan sosial karena dapat mengganggu masyarakat, karena dapat menimbulkan bau, menyebabkan penyakit bisa jadi. Nah, itu merupakan bentuk dari jenis permasalahan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah bangunan liar. Nah, bangunan liar ini sering kita jumpai biasanya di kota-kota besar seperti di kolong jembatan, terus di trotoar. Nah, ini pasti tentu akan mengganggu pemandangan. Nah, dan pada umumnya biasanya bangunan liar ini biasanya dimiliki oleh pedagang kaki lima yang berjualan di sana. Yang selanjutnya, jadi permasalahan sosial yang keempat yaitu putus sekolah. Nah, siswa pada tentunya putus sekolah itu biasanya ada 2 faktor, yaitu karena rendahnya penghasilan keluarga yang tidak mampu untuk membiayai sekolah. Yang kedua karena faktor dari anaknya sendiri yang tidak di sekolah. Nah, di sini biasanya pada umumnya yang putus sekolah ini karena biaya yang cukup tinggi biasanya di sekolah, atau karena membantu orang tuanya. Ada juga yang tadi saya sebutkan karena kelas. Yang kelima yaitu kenakalan remaja. Nah, kasus kenakalan remaja ini biasanya terjadi di kota-kota besar. Karena apa? Si anak ini kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Karena di kota biasanya orang tuanya sibuk bekerja, sibuk memikirkan karir, sehingga anak terbengkalai dan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, pasti si anak ini akan stres karena kurangnya stres, atau dia akan merasa tidak disenangi oleh orang tuanya. Maka dari itu, pasti anak akan mengalami kenakalan remaja. Nah, yang poin kedua yaitu dampak dari permasalahan sosial. Nah, dampak dari permasalahan sosial yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pertama karena banyaknya sampah yang menumpuk. Nah, banyaknya sampah yang menumpuk ini yang pertama dapat menyebabkan bau tidak sedap. Yang kedua, tentunya pasti akan menjadi sarang penyakit karena berkembangnya serangga, berkembangnya nyamuk. Nah, itu nanti akan menjadi tempatnya penyakit. Nah, maka dari itu dampak dari sampah itu biasanya kita yang tinggal di bantaran sungai itu akan mudah sakit. Selanjutnya, kali yang tidak bersih dan penuh dengan sampah. Nah, biasanya kali yang tidak bersih dan penuh dengan sampah ini karena faktor juga dari manusia, karena membuang sampah limbah rumah tangga sembarangan, membuang limbah pabrik. Nah, itu akan menyebabkan banjir. Banjir ini bukan karena faktor alam ya, biasanya karena faktor dari ulah manusia sendiri, karena dia membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu bangunan liar di trotoar tadi. Nah, selain dapat mengganggu aktivitas berjalan, juga dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan keindahan dari lingkungan. Nah, yang keempat yaitu anak yang putus dari sekolah. Nah, anak yang putus dari sekolah ini biasanya akan menjadi bodoh. Kenapa? Orang yang bodoh itu pada umumnya dia tidak mempunyai keterampilan. Nah, orang yang tidak memiliki keterampilan dalam bekerja biasanya dia akan mempunyai penghasilan pas-pasan atau biasa kita sebut kurang. Nah, maka dari itu orang yang putus sekolah itu biasanya akan menjadi bodoh dan akan mengalami kebodohan dan kemiskinan.
Nah, yang kelima yaitu dampak yang kelima karena kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini dapat berakibat fatal karena si anak biasanya dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dia akan dapat mengalami narkoba, dia akan melakukan hal kriminal, dapat membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu juga merupakan salah satu dari dampak dari permasalahan sosial. Nah, poin yang B yaitu mengenai kesenjangan sosial. Nah, ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial? Nah, pasti teman-teman tahu nih apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial sendiri adalah perbedaan atau ketidakseimbangan kehidupan di masyarakat. Nah, misalnya ada kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan sosial teknologi. Nah, yang pertama nih, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, di sekitar kita pasti terdapat masyarakat atau warga yang hanya tamat SD, SMP, SLTA, bahkan perguruan tinggi. Nah, pasti di antara mereka itu mempunyai watak dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang rajin, dan ada yang malas. Nah, apa ada yang berwatak baik dan jahat biasanya? Nah, kesenjangan sosial ekonomi ini nampak di mana cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, biasanya kita memenuhi kehidupan hidupnya dengan cara bekerja. Nah, mengapa kita harus bekerja? Nah, kita bekerja untuk menghasilkan uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dimana semakin tinggi pendidikan kita atau keterampilan kita, maka semakin tinggi pula penghasilan kita. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu kesenjangan sosial teknologi. Nah, penghasilan pasti di setiap keluarga atau masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan tinggi, penghasilan pas-pasan. Biasanya yang berpenghasilan rendah ini karena yang bekerja hanya seorang saja, tidak ada yang membantu. Nah, maka dari itu di sisi lainnya besar kecilnya penghasilan itu berpengaruh kepada besar kecilnya penghasilan berpengaruh terhadap kesenjangan sosial teknologi. Nah, semoga penjelasan dari saya dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.